Malam itu, jam dinding di ruang tamu berdetak pelan. Tik-tok, tik-tok. Setiap detik seolah memperpanjang kesunyian yang sudah menempel di rumah sederhana itu selama berhari-hari. Tirai lusuh bergerak halus ketika angin menyelinap lewat celah jendela, membawa aroma tanah basah dari halaman kecil di luar. Lampu minyak tua di meja makan memancarkan cahaya kekuningan yang temaram. Bayang-bayang menari pelan di dinding, menorehkan suasana yang begitu hening, begitu penuh kerinduan. Di sudut ruangan, di atas sajadah yang sudah usang, seorang ibu berlutut. Wajahnya yang penuh garis kehidupan tampak lebih kurus dari yang biasa kulihat siang hari. Tangannya yang kasar oleh kerja keras menggenggam erat ujung sajadah, seolah mencari pegangan dalam badai pikirannya. Matanya merah, namun tidak menatap kemana-mana. Ia menunduk, menenggelamkan wajahnya di telapak tangan, lalu mengangkatnya kembali untuk menadah pada Yang Maha Kuasa. Ya Allah! Suaranya bergetar. Ampuni hamba MU ini yang lemah. Jangan biarkan mereka kelaparan. Jangan biarkan anak-anakku tahu semua ini. Jagalah mereka. Tuntunlah langkah mereka. Jika engkau beri ujian, ambillah dariku, jangan biarkan mereka terluka. Ia berbisik lebih keras dari sebelumnya, seakan berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa ada sosok yang mendengar setiap ratapnya. Siang hari ia sering menutup luka itu dengan senyum. Ia memasak walau sering hanya ada lauk seadanya. Ia mencuci pakaian hingga membuat tangannya lecet. Ia membungkus senyum demi senyum agar anak-anaknya tidur dengan perasaan aman. Tetapi ketika malam datang, semua lapisan itu luruh. Malam menjadi ruang di mana ia boleh jujur pada rasa takutnya sendiri. Doa menjadi tempat ia mengadu, tempat ia meletakkan semua rasa bersalah, semua penyesalan yang ia simpan rapat selama bertahun-tahun. Di dalam doa, ia menyebutkan nama satu persatu. Ia menyebut anak-anaknya dengan penuh kelembutan, menyebut suaminya yang telah lama tiada, menyebut masa lalu yang kadang masih mengusik. Ada sebuah rahasia yang tak pernah ia ucapkan di depan siapapun. Rahasia itu bukan perkara besar menurut orang lain, tetapi bagi seorang ibu yang tiap hari bergulat dengan kebutuhan, ia adalah batu besar yang menekan pundaknya. Ia selalu berniat menyimpannya agar anak-anaknya tidak terbebani. Ia percaya, waktu akan Di layar kecil televisi yang lama, jam menunjukkan hampir tengah malam. Di kamar, anak-anak telah tertidur. Namun di ambang pintu, sesosok kecil berdiri, mata besar menatap. Anak bungsu, 10 tahun, rambut acak-acakan, pipi sedikit tirus, telah terbangun karena haus. Ia berjalan pelan menuju dapur, namun langkahnya terhenti ketika matanya bertemu pemandangan yang tak pernah ia saksikan. Ibunya berlutut, menangis, berdoa dengan suara yang lebih berat dari biasanya. Anak itu menelan ludah. Jari-jarinya gemetar. Di rumah mereka, ibunya jarang menangis. Ia selalu tampak kuat, bahkan ketika mereka kekurangan. Maka pemandangan malam itu membuat sesuatu seperti gelombang besar menghantam hatinya. Ia ingin berlari masuk, memeluk, menghibur. Namun ada rasa canggung. Ia merasa seperti penyusup pada saat paling pribadi dalam hidup ibunya. Ia memilih untuk tetap mengintip dari ambang pintu, menyaksikan doa yang menurun ke langit. Waktu berhenti sejenak. Suara doa terdengar seperti gema kecil yang mengisi seluruh ruang. Napas anak itu pelan, namun dadanya terasa sesak. Di benaknya muncul serangkaian ingatan sederhana. Ibunya menyiapkan sarapan dengan tangan gemetar. Ibunya menahan lapar agar anak-anak tetap kenyang. Ibunya menyeka pipinya sendiri di dapur agar tidak terlihat.
Semua momen kecil itu berkumpul menjadi bukti cinta yang tak pernah mereka hargai sepenuhnya. Tiba-tiba, dalam jeda doa, ibu itu mengucapkan sesuatu yang membuat anak kecil itu mencengkeram gagang pintu. "Tuhan, jika mereka suatu hari tahu semua yang kusimpan, tolong berikan mereka pengertian. Jangan biarkan mereka membenciku." Kata-kata itu meluncur seperti panah panas yang menusuk kalbu. Anak itu merasa terguncang. Apakah ada sesuatu tentang ibunya yang selama ini disembunyikan dari mereka? Apakah ada pengorbanan yang lebih besar dari yang pernah dibayangkan? Ia melangkah beberapa inci maju. Lantai kayu berderit halus di bawah kakinya. Suara kecil itu seolah menggema, mengajaknya untuk berhenti. Namun rasa ingin tahu dan kasih membuatnya menapak lebih dekat. Saat ia hampir memasuki cahaya kuning dari lampu minyak, ibunya menghentikan doa. Ia mendongak, matanya menyapu ruangan, namun tidak melihat anak itu yang bersembunyi di ambang. Tubuh ibunya menegang seperti seseorang yang merasa ada yang mengintip. Namun ia segera menghela napas, mengira itu hanya bayangan. Anak itu menahan tangis. Dalam hatinya tumbuh tekad kecil. "Laksananyalah. Suatu hari aku akan membuatmu tidak perlu lagi berdoa seperti ini," bisiknya pada dirinya sendiri. Bisikan itu begitu hening, tapi menguatkan langkah yang akan ia ambil di kemudian hari. Malam itu bukan sekadar bisik doa di tengah kegelapan. Malam itu adalah titik awal dari sebuah perjalanan panjang yang akan mengupas rahasia, menyambungkan luka lama, dan membuka pintu kebenaran yang selama ini tertutup. Ia adalah permulaan dari sebuah perubahan yang tak hanya akan menyembuhkan, tapi juga menguji cinta mereka. Doa yang menggetarkan langit itu tidak akan kembali tanpa menorehkan jejak di hidup setiap orang di rumah itu. Apa rahasia yang disembunyikan ibu? Mengapa doanya terdengar begitu mendesak malam itu? Di balik kata-kata itu, ada sebuah kebenaran yang akan mengguncangkan mereka. Dan ketika kebenaran itu muncul, semua akan berubah untuk selamanya. Beberapa hari berlalu sejak malam itu. Rutinitas keluarga kembali berjalan. Namun ada sesuatu yang berubah. Anak bungsu tak lagi sama. Pandangannya menjadi lebih tajam, langkahnya lebih berat, seolah mengetahui sesuatu yang sebelumnya tak pernah ia tahu. Di siang hari, ia membantu ibu lebih banyak, menyiapkan air, membersihkan piring, dan terkadang duduk diam menatap ibunya dari jauh. Ia ingin menanyakan, namun takut membuka luka. Suatu sore, ketika hujan rintik turun dan udara membawa aroma tanah basah, anak itu menemukan sebuah amplop tua tersembunyi di bawah tumpukan kain di lemari. Amplop itu berisi sederet kwitansi, catatan kecil bertuliskan angka-angka, dan secari kertas lusuh yang penuh coretan. Di pojok kertas tertulis, "Untuk biaya sekolah Ardi, dijual cincin pernikahan." Nama itu, Ardi, adalah namanya. Anak itu terhenyak. Ia membaca catatan demi catatan. Ada catatan tentang berapa banyak lauk yang dikurangi, tentang sepo. Ketika ia menyentuh kertas itu, seluruh ingatannya runtuh. Saat ibu memasang senyum ketika tamu datang, saat ia melihat ibu berlari ke pasar meski hujan, saat ibu menolak makan lebih dulu. Semua pengorbanan yang tampak kecil tiba-tiba menjadi bukti nyata dari pengorbanan besar. Tangan kecilnya gemetar. Mata mudanya panas oleh rasa malu sekaligus syok. Di sisi lain, ibu tak pernah ingin anaknya tahu. Ia menulis catatan itu untuk dirinya sendiri, sebuah pengingat yang seharusnya ia sembunyikan. Tapi hidup punya cara memaparkan kebenaran. Ardi, anak bungsu, merasa dunianya berubah. Ia merasakan kemarahan pada situasi, pada takdir,
Namun yang paling membakar adalah penyesalan karena tak pernah memperhatikan. Malam itu, ia duduk di depan kamar, menatap lantai. Ia berpikir keras. Ia mendengar bisikan doa ibunya dalam ingatannya. Doa yang memohon agar anak-anaknya diberi jalan. Bagaimana jika aku sudah terlambat? Pikirnya. Namun dalam kebingungan itu, tumbuh tekad yang lebih besar dari rasa bersalah. Ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak ingin ibunya lagi berdoa dalam keputusasaan. Keesokan harinya, Ardi mulai bekerja kecil-kecilan. Ia menolong tetangga membawa barang, menjadi ojek sepeda di pasar, bahkan membantu tukang sayur mengangkat keranjang untuk beberapa rupiah. Ia pulang lelah, namun hatinya terasa ringan karena ia mampu memberi sepotong nasi dan mengganti hal sederhana yang selama ini ibu tanggung sendiri. Namun masalah tidak sesederhana itu. Angka-angka di amplop menunjukkan hutang yang makin menggunung. Tagihan PLN, sewa rumah, biaya sekolah, semuanya menunggu seperti bayangan yang tak pernah hilang. Sementara itu, desas-desus mulai menyebar di kampung. Orang-orang bertanya, menatap sinis pada keluarga yang terlihat selalu berusaha tegar. Ada yang berbisik tentang pilihan-pilihan ibu. Ada pula yang sok menuduh bahwa mereka tidak pandai mengatur keuangan. Gosip menyakitkan itu sampai di telinga ibu. Ia menahan diri, namun pemandangan tetangga yang menatap penuh pertanyaan membuatnya semakin kecil. Ia tak ingin anaknya tersakiti oleh kata-kata itu. Di tengah kesulitan, sebuah titik terang muncul. Sebuah surat dari kota yang tak pernah mereka duga. Surat itu berasal dari sebuah yayasan kecil yang pernah menerima permohonan bantuan dari ibu beberapa bulan lalu. Mereka menulis bahwa ada donasi yang masuk, dan bahwa ada peluang magang untuk anak yang berprestasi di sekolah menengah. Ibu membaca surat itu dengan tangan bergetar. Air matanya tak tertahan lagi saat melihat baris kata, "Kami turut membantu keluarga Bapak Ibu." Namun kebahagiaan itu tak datang tanpa ujian. Ada juga utang yang harus dilunasi segera, dan pemberi pinjaman datang menagih dengan nada yang keras. Ibu mencoba menjelaskan, namun mereka tak peduli. Ardi berpikir cepat. Jika ia bisa bekerja lebih keras, jika ia bisa membawa pulang lebih, mungkin semuanya bisa tertolong. Tekadnya semakin kuat. Ia menolak untuk pasrah. Di sela itu, Ardi menemukan sesuatu lagi. Sebuah amplop lain berisi surat panjang dari ayahnya, yang meninggal ketika ia masih kecil. Surat itu berisi nasihat dan permintaan agar mereka selalu saling percaya dan tidak menyerah. Bacaan itu menguatkan hatinya. Ia tahu ayahnya bangga jika melihatnya berjuang demi keluarga. Malam-malam berikutnya diwarnai kerja keras yang semakin berat bagi Ardi. Ia belajar mengatur waktu antara sekolah, kerja, dan membantu ibu. Tubuhnya sering kelelahan, namun ia mengabaikannya demi melihat senyum kecil di wajah ibunya. Sementara itu, ibu melihat perubahan anaknya dengan air mata dalam hati. Ia tersenyum, merasa tak pantas menerima kebaikan itu, namun juga lega. Doa-doanya mulai terasa memiliki harapan yang nyata. Seiring perjuangan, sebuah insiden kecil memicu konflik yang lebih besar. Suatu hari, ketika Ardi sedang bekerja di pasar, seorang tetangga yang iri memancing percakapan dengan nada bernada, mengungkit tentang kata-kata yang pernah terdengar di kampung, bahwa keluarga mereka tidak layak mendapat bantuan. Ucapan itu menyulut amarah dari beberapa pemuda setempat. Ardi yang mendengar akhirnya maju. Suaranya tegas mempertahankan kehormatan ibunya. Perkelahian kecil hampir terjadi, namun berakhir dengan perdamaian setelah beberapa orang menengah menangkap situasi dan menenangkan suasana. Ketegangan itu memberi pelajaran bagi Ardi dan ibu. Mereka tidak sendirian.
dan kebencian orang lain tak boleh menjatuhkan mereka. Kaki mereka tetap melangkah. Mereka memilih saling menguatkan. Ibu, yang selama ini menyimpan rahasia untuk melindungi anak-anaknya, kini melihat buah dari doanya. Anaknya tumbuh menjadi sosok yang tak hanya peduli, tetapi juga tangguh. Perjuangan Ardi mulai membuahkan hasil. Namun jawaban paling besar dari doa itu belum tiba. Ada satu kejutan yang tak terduga. Sebuah pembalikan nasib yang akan mengubah takdir keluarga ini selamanya. Apa yang akan terjadi? Bulan demi bulan berlalu. Perjuangan mereka seperti luka yang ikut tumbuh. Namun setiap luka mendewasakan, menguatkan. Ardi tetap teguh. Meski tubuhnya letih, namun wajahnya penuh tekad. Pekerjaan kecil demi kecil mulai menambah pundi. Sedikit untuk listrik, sedikit untuk bayar sekolah. Ibu, setiap kali menerima bantuan, selalu menyimpannya dalam hati, menyuruh Ardi tidak membuang banyak tenaga. Ambil untuk makanmu, katanya lembut. Namun kini, peran telah bergeser. Anak membelai tangan yang dulu selalu menenangkan. Kemudian datang kabar yang tak terduga dari yayasan yang beberapa waktu lalu memberikan email tentang beasiswa. Kali ini, surat balasan menyatakan bahwa Ardi terpilih untuk program magang plus beasiswa parsial yang akan menanggung biaya sekolah selama 2 tahun dan memberikan dana awal untuk memulai usaha kecil. Betapa campurnya emosi saat ibu membaca surat itu. Syukur, relief, dan pertanyaan apakah ini nyata. Air matanya jatuh lagi, tetapi kali ini menetes karena bahagia, bukan karena takut. Kabar ini menyebar dengan cepat di antara mereka yang peduli. Tetangga yang dulu berbisik sinis, sekarang berdatangan menawarkan bantuan. Ada yang membawa makanan, ada yang menawarkan pekerjaan paruh waktu untuk Ardi, ada pula yang memberi saran bisnis sederhana agar keluarga itu bisa berdikari. Perubahan sikap ini bukan hanya soal materi, itu adalah tanda bahwa kebaikan kecil bisa menimbulkan kebaikan lain. Ardi belajar bahwa keberanian untuk bertanya dan bekerja keras membuka pintu yang selama ini ia anggap tertutup. Sebuah adegan kecil namun penuh makna terjadi pada suatu pagi ketika Ardi membawa beberapa jeruk hasil jualan dari pasar. Ia masuk ke rumah dan berkata polos, "Bu, lihat, ini hari aku dapat lebih banyak." Ibu menatap buah itu, lalu menatap muka anaknya, lalu menunduk sambil menyeka air mata. "Anakku," bisiknya, "kamu tumbuh menjadi manusia yang luar biasa." Ibu bangga. Dalam pelukan itu, dua generasi bertemu dalam doa syukur yang tak terucapkan. Namun cerita belum selesai. Ada satu momen yang mengusik. Sebuah panggilan telepon dari seorang pria parubaya yang mengaku sebagai salah satu kolega suaminya dulu. Ia mengatakan bahwa suaminya, semasa hidup, pernah menabung sedikit demi sedikit untuk pendidikan anak-anak. Tabungan itu disimpan di rekening bank yang kini dia bantu akses kembali, karena ada beberapa keluarga yang menyusul. Uang itu, meskipun tak besar, menjadi aliran dana tambahan yang membuat mereka mampu mengatur ulang kehidupan. Penemuan ini menjadi bukti bahwa doa dan kerja keras, berpadu dengan kemurahan orang lain, mampu mengubah nasib. Acara kecil digelar di kampung, ucapan syukur sederhana di rumah mereka. Warga berkumpul, menikmati hidangan seadanya, saling berbagi cerita. Di tengah keramaian itu, seorang anak yang dulu sering mengejek kini maju, menunduk dan meminta maaf. Matanya berkaca. "Maafkan aku," katanya. Suaranya patah. Momen itu membuat ibu meneteskan lagi air mata. Namun kali ini hatinya penuh kelembutan. Ia memeluk pemuda itu, memberi maaf tanpa syarat.
Tindakan kecil inilah yang menunjukkan betapa doa dan kebaikan bisa memperbaiki banyak hal. Klimaks cerita datang saat Ardi diundang ke sebuah acara kecil di sekolah. Sebuah pemberian penghargaan bagi siswa berprestasi yang juga aktif dalam kegiatan sosial. Saat nama Ardi dipanggil, seluruh gedung bertepuk tangan. Ibu hadir, duduk di deretan paling depan. Wajahnya bersinar walau matanya merah. Saat Ardi naik ke panggung, ia menoleh ke arah ibu dan melambaikan tangan. Mata ibu menatap penuh kasih, seolah semua doa yang dipanjatkan malam itu berkumpul menjadi satu jawaban. Di rumah, malam itu mereka kembali duduk bersama, namun suasananya berbeda. Lampu minyak kini menyala dengan rasa syukur. Ibu menatap anaknya, lalu memegang tangannya dengan erat. "Anakku," katanya pelan. Doa ibu kini terasa terjawab. Mereka menunduk bersama, memanjatkan syukur. Doa yang dulu menggetarkan langit kini menjadi bukti bahwa tak ada usaha yang sia-sia bila dilakukan dengan hati yang tulus. Pada akhir cerita, kamera menyorot dari jendela ke langit malam yang bertabur bintang. Suara narator mengalun. Kadang jawaban doa tidak datang seperti kilat, namun lewat tangan-tangan yang tak kita sangka. Kadang mukjizat adalah rangkaian usaha kecil yang bertemu dengan belas kasih orang lain. Dan kadang, doa seorang ibu memang menggetarkan langit. Layar perlahan menutup dengan teks. Jika kisah ini menyentuh hatimu, dukung kami dengan like, share, dan subscribe agar lebih banyak cerita nyata seperti ini bisa menyentuh hati orang lain.